Lukas 10 ayat ke-19 sampai yang ke-20. Wah, Alkitab ini gede banget ya. Lukas 9 berapa? 10. Lukas 10 ayat 19 sampai 20. Ini tuh Alkitab tuh gede banget ya. Lukas 10 ayat 9 ya? 19 sampai 20. Oke, I got it. Oke. Nah, saya bacakan. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Amin. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar Di surga. Amin. Amin. Puji Tuhan. Jadi sukacita kita itu nama kita terdaftar di surga. Nah, yang mengenai tentang kuasa ini pertama tadi ya. Memberikan kuasa untuk apa? Menginjak ular. Saya nggak pernah menginjak ular. Tentu ular ini bukan ular yang secara fisik, tapi yang pasti kuasa ke-8, kuasa santet dan lain sebagainya. Ya, kalau jengking, saya nggak pernah itu memang nggak pernah saya injak. Tapi kalau secara roh, ya, pernah saya melihat itu ketika saya melayani orang, apalagi waktu saya ke Bali itu, wah, orang yang saya bawa juga benar-benar. Ya secara pribadi saya juga takut waktu itu, jangan-jangan saya kena juga, soalnya ini yang saya bawa kena ini. Ya, tapi itulah Tuhan itu bukan usaha kita ya, tapi Tuhan berikan kuasa itu kepada kita. Pernah lagi kami mengurapi rumah. Nah, orang yang ikut dengan saya, dengan kami itu dia melihat mata iblis, tapi saya nggak ngelihat karena dia bukan teman saya. Dia ketakutan luar biasa. Dia nyanyi itu bukan karena Roh Kudus menggerakkan, tapi karena ketakutannya dia nyanyi. Itu benar-benar nyata. Ya, ini benar nyata. Nah, hal-hal seperti ini, ular kalajengking ini, ya kita sudah, saya melihat dalam perjalanan pelayanan sering melihat kemenangan yang Tuhan berikan. Lalu kemudian kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Ya tentu musuh kita dalam hal ini iblis. Menahan kekuatan musuh itu artinya kita tidak terpancing oleh sikap dan perbuatan orang lain. Itu maksudnya. Ya. Menahan kekuatan musuh artinya kita nggak bisa dipancing oleh situasi. Kita nggak bisa pasrah dengan keadaan. Soal begini, ada pernah di kantor saya dulu, satu kantor mas saya, lupa saya namanya, seorang perempuan, seorang wanita, bilang begini, Petrus, dalam hidup ini, kita itu berusaha loh, enggak untuk tidak menyakiti siapapun. Tapi jangan pernah berharap atau kamu bisa menghalangi orang lain untuk tidak menyakiti hatimu. Tetapi kalau kita berjalan di siang hari, kita nggak akan teratuh kayak kita pada batu. Ini yang ini menurut saya yang dimaksud menahan kekuatan musuh itu artinya kita tidak tergantung oleh situasi. Tidak bisa dikendalikan hidup kita oleh situasi. Tidak bisa situasi itu mencuri damai sejahtera kita. Ini disebut dengan, kalau saya artikan, kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Lalu kemudian dikatakan lagi selanjutnya, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Jadi kita ini sebagai orang Kristen, kita punya otoritas. Mujizat kesembuhan itu penting. Karena itu salah satu kita membuktikan kekuasaan Tuhan. Dan itu kita sudah ngalami. Bu Mega pernah melihat juga demikian bersama-sama dengan tim di Muara Baru ya. Yang
tidak ada nggak ada kehidupan. Ya. Dalam sekejap apa yang kita lakukan? Hanya nyanyi, nyembah Tuhan. Ya. Yes. Tiba-tiba Amen. bergerak, dikasih minum, duduk, berdiri, masuk kamar mandi, makan. Apa kehebatan kita? Apalagi HIV/AIDS juga sama. Bahkan pernah saya melayani juga orang narkotika juga sama. Itu tanpa rehabilitasi sembuhkan. Tapi itu bukanlah sebuah sukacita. Tapi justru itu kalau kita nggak berhati-hati, kita bisa jatuh karena itu. Karena kita sangat dekat dengan kesombongan. Tiga tanda-tanda menyertai. Sehingga apa? Tanpa kita sadari nanti, tidak ada kemurnian di dalam hidup kita. Bicara mukjizat itu gampang meraihnya. Asal kita mau. Misalnya ini ya, Bu Mega mau dipakai Tuhan lalu kesembuhan. Sederhana, Bu. 2-3 jam sehari pasti. 3 jam sehari. Konsisten ya. Pasti. Karena itu semua di doa kok. Apalagi Bu Emi sama. Doa 3 hari, sehari 3 jam. Praktekin doain orang sakit, pasti bisa. Kenapa? Ya, karena ketika kita masuk dalam doa itu, pengurapan itu turun. Amin. Kalau bicara itu, karena ini bukan tergantung jabatan gerejawi, nggak ada urusannya. Nggak ada urusan. Siapapun Tuhan bisa pakai. Nah, ternyata para murid itu bahagia. Mereka bersuka cita. Karena melihat tanda-tanda yang heran, melihat mukjizat-mukjizat, dan mereka bangga akan hal itu. Ternyata Tuhan nggak senang melihat itu, bukan nggak senang ya, kurang lengkap kesenangan Tuhan. Kesenangan Tuhan itu kalau orang-orang yang ikut Dia dan yang melakukan mukjizat itu, nama mereka itu terdaftar di surga. Nama kita semua ini terdaftar di surga. Itu yang paling utama dan yang terutama terpenting. Karena kalau nama kita sudah terdaftar di surga, maka hal-hal yang seperti itu ya sudah menjadi bagian dari hidup kita. Nah, kalau kita baca Matius 7 ayat 21-22, ini bicara tentang orang-orang yang melakukan mukjizat. Ini orang melakukan mukjizat. Sekali lagi, saya tidak anti mukjizat, karena juga saya percaya mukjizat, dan saya juga melihat tangan Tuhan bekerja ketika saya melayani orang. Sama sekali tidak. Tapi yang saya hanya menekankan kepada kita, bahwa sukacita kita itu kita harus pahami dengan cara yang benar. Ya. Matius 7 ayat 21-22. Saya bacakan ya, Matius 7 ayat 21-22. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan-setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu. Ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Maka dari itu, kalau kita hanya bersandar pada mukjizat tanpa bergantung kepada Tuhan, bisa kita meleset dalam mengiring Tuhan. Belum aman itu ya. Nah, maka lihat ketika Tuhan Yesus ditangkap,
Nah, orang-orang yang melakukan mukjizat, baik 70 murid maupun 11 murid, ketika Yesus ditangkap, apa kata mereka? Mereka kabur semuanya, dan salah satu murid yang paling responsif, yang namanya Simon Petrus. Oh, saya nggak kenal dia. Betul enggak? Padahal lu udah melakukan mukjizat. Udah mengadakan tanda-tanda heran. Tetapi apa ya selanjutnya? Ketika Roh Kudus turun ke atasnya, mereka menerima kuasa. Salah satu kuasa yang mereka terima, mereka jadi saksi Yesus. Saksi Yesus di mana mereka tidak menyangkal Tuhan Yesus. Dan ke-11 murid itu, mereka mati, kecuali Yohanes yang mati normal. Yang lain itu mati dibunuh. Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus datangi dia secara khusus. Sampai 3 kali Tuhan tanya. Tuhan udah tahu dulu ya. Ya, 3 kali. Kalau nanti lihat di YouTube khotbah saya minggu yang lalu. Ya betul. Tuhan itu mengunjungi kita untuk memastikan apapun yang kesalahan yang kita perbuat. Tuhan itu punya prinsip, kita lebih berharga daripada kesalahan yang kita perbuat. Haleluya, amin Itu. Pak. Nanti di YouTube yang pernah minggu lalu. Nah, ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka punya kuasa untuk menjadi saksi. Bahkan sampai ke seluruh dunia. Nah, seorang Petrus tadi yang menyangkal, disalib. Ketika pun dia disalib, dia bilang begini, saya nggak layak disalib seperti Tuhan Yesus. Biarkan sesalah saya disalib dengan terbalik. Nah, orang yang terbalik kalau kakinya di atas, darah itu mengalir ke kepala. Dan itu sakit. Nah, Petrus itu salib kaki di atas, kepala di bawah. Dan di bawahnya taruh api. Kematian Petrus itu mati pelan-pelan. Ya, rambutnya kebakar pelan-pelan. Kulit kepalanya terbakar. Ya. Apa itu, tulang tengkorak kepalanya kebakar, otaknya kebakar. Jadi dia mati dalam keadaan hatinya tersayat-sayat. Tapi itulah ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, dia tidak menyangkal Tuhan Yesus sepatah kata pun. Dahsyatnya. Nah, orang-orang yang seperti ini, mereka setia sampai pada kesudahannya. Inilah orang yang hati yang namanya terdaftar di surga. Kesetiaannya kepada Tuhan. Kesetiaan ini bukan berarti gak pernah salah. Dia sering salah. Orang benar itu bisa salah? Bisa. Tapi orang benar, dia menyadari kapan dia salah. Itu orang benar. Bisa jatuh, bisa. Tapi Tuhan gak pernah biarkan dia jatuh tergeletak. Nah, itulah luar biasanya Tuhan kita. Maka dari itu malam ini kita harus pahami sukacita kita itu yakni ketika Tuhan berkenan kepada kita semuanya. Dan pada akhir nanti kerinduan saya kita ketemu di surga. Amin. Amin. Ya, tidak ada ya kita saling mendoakan, tidak ada satupun di antara kita yang binasa. Amin. Tapi kita sama-sama nanti masuk ke pernikahan anak domba. Ketika ada pengangkatan gereja, kita bertemu di awan-awan. Nah, sampai di sini seri yang saya sampaikan. Kalau ada yang mau ditambahkan, atau juga mungkin ada yang perlu kita doakan malam ini, ya kita juga berdoa. Nah, kalau saya memang yang perlu didoakan itu supaya ke depan gereja ini bisa berjalan dengan baik. Program yang ada, baik kunjungan pemuritan yang sedang berjalan, saya galakkan sekarang ini. Anak-anak muda ini supaya makin hari makin Tuhan tambah-tambahkan. Nah, itu yang kalau saya pribadi, ya, bisa didoakan doa pribadi atau di mana saja. Gitu.
Ibu Mega ini apa? Berarti saya menunggu undangan aja ya. Di Anwar, Bu. Nah, Undangan apa nih? ya pokoknya undangan aja lah. Pokoknya tadi kesaksian tadi. Jadi saya tinggal nunggu undangan aja ya. Pak, undangan dari Samantha atau undangan dari Bu Meganya? Atau dari mana lah. Pokoknya nunggu undangan aja saya ini. Uhuh. Diundang-undangkan aja lah Pak nanti. Kalau undang-undang di DPR, ini mah undangan. Haleluya. Tadi Bapak ngomong si Simon Petrus itu dia disalib terbalik gitu ya. Kenapa tadi dia bilang ini, kalau saya tidak layak disalib? Seperti Tuhan Yesus. Emang dia ada ngomong begitu? Ya itu nggak ada ayatnya, tapi sejarah gereja menuliskan itu. Oh begitu. Ya, Iya. sejarah gereja. Iya, Jadi, ketika saya baca di Firman, dia kan belum nge tuh tentang ayam berkokok itu. Waktu saya hanya membayangkan dia begini. Tuhan Yesusnya ditangkap, terus dia nih ikut ke lokasi gitu loh. Ikut di kerumunan itu. Nah, seperti kita bayangkan ya orang-orang yang demo-demo di Jakarta itu kan ya. Kalau andai kata ada yang ditangkap terus ngikut-ngikut ke lingkungan yang orang di mana udah penuh demo begitu, orang itu kan kayak contohnya Armando, Ade Armando. Karena dia ikut dia kena aniaya. Nah, jadi sama seperti Petrus, begitu dia ditanya, kan lu kasarnya begini, kan lu juga tuh, lu kan pengikut dia juga kan, dia kan takut. Langsung dia membackup diri dia. Apa sih lu? What are you talking about? Lu ngomong apa sih? Gitu kan. Terus datang lagi ada ibu-ibu kan terus neken dia gitu. Kan lu juga kan ini satu nih dia takut juga. Akhirnya dia bilang, "Enggak, gua gak kenal dia." Ketika itu dia dengar ayam berkokok. Tapi akhirnya dia nangis ya Petrus itu ya. penyesalan. Akhirnya dia pun dia menangis lah katanya di dalam ayat. Menyesal dan bertobat. Jadi artinya dia sudah mengerti apa yang dimaksud dengan Tuhan. Sebelum ayam berkokok lu udah nyangkal gua 3 kali, berarti benar dia dia udah bilang aku nggak kenal dia, karena dia harus melakukan itu supaya ada perlindungan diri. Nah, saya belajar dari ayat ini, dari kejadian Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus sampai ayam berkokok ini, seandainya Pak Petrus tidak ikut kerumunan itu ke lokasi tempat eksekusinya, mungkin dia tidak akan diperhadapkan dengan situasi dia harus menyangkal. Andai kata dia tidak ikut, dia hanya ya sudahlah kalau memang Tuhan Yesus mau ditangkap, dia bersama murid-muridnya yang lain dalam rumah berdoa. Mungkin dia tidak akan menghadapi kenyataan itu gitu loh. Nah, jadi di situ pembelajaran buat saya juga. Kalau kita lihat situasi dan kondisi, jangan kita ikut-ikut pasang badan. Begitu kita nanti diperhadapkan, kita repot nanti. Benar nggak Bu Betty? Jadi itu dia mengalami penyangkalan itu karena dia dia ngikutin ke kerumunan orang-orang yang lagi udah demo begitu. Jadi itu juga satu pengajaran ya buat kita ya, jangan sampai gitu ya. Karena kalau udah diperhadapkan nanti repot kita. Gitu ya Pak ya, benar nggak Pak? Ya, memang sebetulnya karena terlalu responsif sebetulnya. Jadi Petrus itu seorang spontanitas. Iya benar kata Bapak. Jadi Ibarat kita zaman sekarang ini kan itu terbawa emosi, situasi dan kondisi. Jadi ketika dia berada di hadirat Tuhan itu tanpa berpikir panjang. Maka dari itu sebetulnya Tuhan sedang mengajar. Bagaimana mengajar kita sebetulnya supaya kita kalau dalam setiap hal itu terlalu responsif juga tidak baik. Dan terlalu lambat juga merespon juga itu kurang baik. Sebetulnya itu artinya kita perlu keseimbangan. Gitu. Nah, kalau Petrus itu keseimbangannya kurang. Tapi ketika dia penuh dengan Roh Kudus baru ada keseimbangan. Makanya Tuhan katakan, sekarang ketika kamu muda,
kamu bebas kemana kau pergi, tapi nanti orang lain akan menuntut engkau kemana yang tidak engkau kehendaki, tapi dipaksa ke sana. Begitu, Bu. Jadi hidup memang butuh keseimbangan. Demikian juga nutrisi food juga butuh keseimbangan. Kalau aku belajarnya nutrisi food karena berhubungan dengan tubuh. Bu Mega Jadi gimana? seberapa Sesuatu harus banyak, seimbang. kenapa? Bu Mega. Intinya segala sesuatu itu harus seimbang. You're Tidak right. baik Iya. Makanya gini, kita pertemuan minggu ini Zoom kita masih santai ya, kita bisa ngobrol. Besok-besok udah orang banyak, kita udah nggak bisa, Bu. Jadi nikmatin Zoom hari ini, Bu. Yes. Enggak, saya batasi, Bu. Beda. Jadi untuk yang lain saya batasi juga. Jadi punya sendiri-sendiri. Ada anak muda, ada yang apa juga, ada nanti umum, bersifat umum, boleh masuk. Karena apa? Kalau terlalu banyak, nggak kebagian. Tenang aja, Ya. Bu. Kita batasi paling banyak nanti. Nanti Apa, Bu? bagaimana kehidupan di sini dan lain sebagainya. Ya. Iya. Gimana, Bu Mega? Ada sesuatukah yang di-share kepada kita? Ya, kalau dari pembacaan firman tadi, kalau lihat dari sisi dunia gelap itu ya Pak ya, dunia lain itu memang Bali itu kalau Bapak memang udah pernah ke sini pastinya ya, udah tahu seperti apa dan itu salah satu memang yang terberat yang aku alami di sini gitu loh. Aku rasain tuh berat banget, dan aku pernah ada di satu kondisi, aku tahu tapi aku melakukan. Jadi waktu itu kayaknya Tuhan tegur aku gitu ya. Jadi sebenarnya tujuannya aku bukan untuk apa-apa, cuman karena pengen tahu aja sebenarnya. Tapi Tuhan sudah kasih tahu, Tuhan sudah ingatkan, tapi aku ngelakuin gitu. Jadi Tuhan tegur aku lah dan aku sadari itu dan ada beberapa perjalanan juga yang benar-benar kita tuh ditantang banget untuk bisa kuat menghadapinya. Jadi dunia itu memang berat seperti itu ya, tapi intinya adalah kalau kita tetap kuat di dalam Tuhan, apapun itu bisa kita atasi sih. Lebih ke itu sih kalau aku melihatnya. Dan itu hidup harus seimbang. Nah, itu memang betul banget quotes-nya itu hidup harus seimbang. Karena ya, apapun itu kita nggak hanya berat sama Tuhan juga, keberatan sama Tuhan juga nggak bisa baik juga. Tuhan benar prioritas buat kita, betul. Tapi Tuhan juga bilang kan, Tuhan juga bilang kita harus ada kehidupan sosial. Arti salib itu kan seperti itu. Kalau hanya ke atas salib itu ke atas kan malah Tuhan. Tapi kalau ke atas saja nggak ada salib. Jadi ya betul. Gitu. Jadi intinya adalah malam hari ini yang saya tangkap adalah ya kita hidup benar di depan Tuhan dengan memprioritaskan Tuhan di dalam hidup kita dan hiduplah dalam hidup yang seimbang, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Hidup benar sesuai dengan kebenaran yang diberikan Tuhan kepada kita. Banyak manusia berkata, udah baik kok, sesuatu yang baik belum tentu benar. Kalau kau udah hidup benar udah pasti baik. Gitu. Ya. Kita setelah udah selesai Zoom ini, terus kita berhubungan dengan keluarga kita yang lain. Nanti aku sebentar lagi telepon sama yang di Pontianak. Nah itu nanti masukkan lagi tuh, wah ini lagi tuh. Nah disitulah tantangannya bagaimana membawa diri untuk tetap kita dengan prinsip kebenaran. Jangan mau digoyahkan dengan teori-teori mereka, prinsip-prinsip mereka kan.